pertanyaannya, how to stay relevant? Bagaimana industri properti stay relevant di mana demand-nya itu juga sekarang semakin tergerus gitu ya. Tapi di satu sisi masalah housing loan juga masih begitu menjadi momok tersendiri. Masih banyak yang belum memiliki rumah. Seperti apa? Saya rasa seperti tadi dibicarakan mengenai otomotif ya. Otomotif properti adalah durable goods. Dan kita tahu ketika pelemahan daya beli yang terjadi saat ini ya, durable goods ini kadang-kadang agak dihindari karena komitmennya tinggi ya. Nah, kita udah lihat juga di pasar otomotif, demikian juga di pasar properti. Namun satu hal yang saya tadi katakan, banyak generation Y ya, millennials, generation C yang harus tetap di-educate mengenai pentingnya investasi di properti. Banyak orang selalu merasa properti itu alat investasi. Benar, kalau Anda sudah punya properti, satu properti di mana Anda tinggal, properti berikutnya adalah alat investasi. Namun banyak penduduk Indonesia saat ini, khususnya kalangan menengah, kalangan Gen Y, Gen Z yang tidak punya properti sama sekali dan mereka tidak merasa itu terlalu penting. Oleh sebab itu mereka shifting ya sewa aja gitu ya. Pertanyaannya apakah sewa itu menyelesaikan masalah mereka? Saat ini yes. Tapi 5 to 10 years itu menjadi tantangan bagi mereka. Jadi kalau tidak diberikan edukasi yang tepat bahwa properti itu adalah alat di mana Anda bisa punya safe haven ya dengan keluarga Anda dan ini juga one day juga menjadi aset Anda ke depannya, itu nantinya generasi-generasi muda ini akan kehilangan pijakan sehingga mereka mencari investasi-investasi yang lebih cepat yang mungkin resikonya tinggi dan itu menurut saya cukup berbahaya kalau mereka tidak punya at least satu properti. Oleh sebab itu saya merasa bahwa baik pemerintah, perbankan maupun developer juga harus mikirin nih. Ini PR sama-sama. Gimana caranya generasi muda ini bisa lebih mudah lagi gitu ya memiliki properti melalui financing, mungkin bentuk-bentuk penyaluran KPR yang lebih mudah digapai, lalu juga ketersediaan lahan, ketersediaan properti yang memang tidak perlu commuting terlalu jauh, transit oriented development dan lain-lainnya ya Pak ya memang harus baik gitu ya. Saya bisa jawab itu dengan beberapa ide ya. Ambil contoh for government. I think government get so many noise right now. Apa yang harus dilakukan? Kadang-kadang kalau government akan berpikir, kalau kita akan mengambil tindakan ini, akankah ini berubah? Yang mereka paling tidak suka adalah kalau saya sudah ngubah ini ternyata nggak ada apa-apanya gitu. Ya, tapi itu harus mereka test case sendiri. Ambil contoh banyak sekali masukan-masukan ya. Mungkin bukan sekarang, dari 1-2 tahun yang lalu ya, minta pembebasan dan diskon PPN dan pemerintah sudah mengambil sikap untuk membantu. Makanya ada yang namanya PPN DTP, PPN yang ditanggung pemerintah dan itu berjalan mulai pada saat COVID even up until today. Ya, walaupun di bulan Juli sampai Desember ini pemerintah sudah menurunkan pembebasan itu diskonnya hanya 50%. January to June 100%. Ya, pihak-pihak REI maupun Kadin kita di bagian properti pengen dorong pemerintah untuk coba continue dong program ini karena saat ini nih sebenarnya properti masih bisa lari 2 tahun terakhir ini karena PPN DTP. Kalau nggak ada PPN DTP, saya sangat yakin sangat sulit sekali untuk developer untuk bisa menjual satu properti dengan harga yang menarik bagi customer-customer yang berada pada saat ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah pembebasan diskon PPN itu kalau mau diarahkan dengan tepat, kalau bisa diarahkan kepada mereka yang pertama kali beli properti. Not everyone can get this facility. Ya. Anak-anak umur 20, 21, mungkin dia belum married, dia butuh properti gitu ya. Kita dorong mereka untuk ambil properti. Karena saya percaya begitu seseorang, anak muda sudah mulai mencicil properti, dia hidupnya pasti lebih serius. Karena setiap bulan dia harus bayar ya KPR, ya bunga KPR dan segalanya. Itu penting. Lumayan sistemik ya Pak, penyebab mengapa tren kepemilikan dari properti ini semakin menurun. Sistemik ya Pak, jadi betul daya beli masyarakat juga sedang melemah. Di satu sisi ya beberapa regulasi yang justru malah ada realokasi, akhirnya tidak secara langsung efisien atau efektif menimbulkan daya beli masyarakat. Di satu sisi juga ada bentuk-bentuk investment lagi yang dirasa lebih mudah untuk mendapatkan untung. Jadi memang ada bentuk-bentuk sistemik yang akhirnya menimbulkan ya property owning itu sepertinya tidak lagi menjadi tren, lebih kepada property leasing. Ditambah lagi bentuk-bentuk investasi pasar keuangan seperti tadi ekuitas, ETF dan lain-lainnya itu yang rasa-rasanya lebih dynamic dibandingkan real estate. Itu sepertinya juga jadi salah satu alasan ya mengapa. Plus generasi yang shifting tadi, generasi yang makin lama makin bertumbuh, Gen Y, Gen Z yang merasa there is another option for investment. Bagaimana IRE menghadapi hal ini, melihat seluruh tren ini? Bagaimana dampaknya terhadap bisnis Anda, strategi ke depannya, dan juga mungkin target kinerja di 2025 ini Pak, kira-kira seperti Yang pertama strategi ya, karena kita sudah tahu bahwa tadi Gen Y jumlahnya sangat besar.
Mau nggak mau untuk menjangkau mereka, kita menggunakan yang namanya social media dan digital. Yang anak-anak zaman sekarang pengen cepat. Anak-anak zaman sekarang ini sudah gadget, mereka udah gadget oriented. Mereka yang Gen Y itu adalah orang yang hidup di zaman internet sudah kenceng. Jadi kita kalau merekrut agent-agent yang baru, kita mesti memberikan mereka tools yang mereka bisa pakai. Dan mereka merasa nyaman jadi agent property. Bagi generation X seperti saya, jadi agent property itu membanggakan. Tapi bagi generation Y dan C ini merasa, gue nggak mau masuk ke bisnis-bisnis papa mama saya masuk ke bisnis mungkin yang lebih advance, kayak finance dan segalanya. Padahal banyak orang bisa mendapatkan penghasilan yang baik di dunia ini. Yang ambil contoh tadi pagi saya menarik sekali. Di Amerika membuat laporan bahwa kenapa orang-orang yang di sekolah computer science saat ini susah cari kerjaan. Karena di Amerika mengatakan bahwa ketika AI datang, AI itu membunuh orang-orang yang menguasai coding. Karena AI bisa mengambil pekerjaan coder. Ya. Amerika sekarang membutuhkan electrician, plumber. Orang-orang yang pekerjaan yang very traditional. Dan gaji mereka gede sekali sekarang per jamnya. Karena Amerika kekurangan orang seperti begitu. Jadi kita juga harus sadar dengan kemajuan teknologi ini, sektor-sektor apa yang memang ternyata kembali lagi ke sektor konvensional begitu ya. Kadang-kadang ada sektor konvensional. Jadi di Amerika yang sekarang lagi naik adalah mereka-mereka yang mampu membuat apps yang mengconnecting electrician, plumber kepada customer. Jadi high tech juga, tapi dibungkus dengan sebenarnya pekerjaan-pekerjaan rutin yang tidak bisa diganti sama komputer. Terus IRA kira-kira strateginya seperti apa Pak? Satu, kita sudah mengembangkan dari 2 tahun yang lalu yang namanya IRA Mobile. IRA Mobile adalah kita punya agent 4.800 orang. Satu hal yang saya selalu menjadi challenge bagi agent-agent adalah kalau semua agent memasukkan data ke dalam satu sistem, bagaimana caranya agent lain tahu bahwa data itu fresh, data itu masuk secepatnya begitu. Karena bagi saya, karena kalau Anda lihat banyak sekali apps, data itu masuk, data itu menjadi data di dalam, tapi mungkin tidak memberitahukan kepada si A bahwa data itu bagus loh di dalam. Sama aja ketika Anda main e-commerce, Anda mau beli satu barang. Pertanyaannya Anda selalu nanya, kalau barangnya sama, harga paling murah di mana sih? Kita pengen banget kan, nggak mau beli barang yang sama, atau ada yang lebih murah. Jadi properti juga sama. Bagaimana caranya memberitahukan agent-agent properti di dalam satu komunitas besar bahwa ada barang, ada listing properti yang menurut saya Anda tertarik karena Anda fokus di daerah situ dan listing itu baru masuk. Sehingga Anda bisa inform kepada pembeli-pembeli Anda. Nah, kami mengembangkan yang namanya notification. Artinya kalau satu agent, dia sudah bilang, saya fokus di Tangerang, saya fokus di Jakarta Barat. Jadi any agent who put listing into that area, dia dapat notification right away. Ada listing baru masuk. Kemudian yang kedua, kalau harga properti itu turun, artinya kadang-kadang pemilik properti sudah taruh 1 bulan, dia ngelihat market belum gigit gitu ya, dia nurunin harga gitu. Nah, itu angka penurunan harus disampaikan secepatnya kepada agent-agent yang lain, supaya mereka aktif nyari pembeli. Dengan